untuk pick over, mereka mungkin bisa pakai hero-hero support yang lain. Oke, support, asik, support ya. Bisa pakai Harusnya Asha atau enggak Loyi. fail loh. Aku pengen lihat fail sih sebenarnya. Kalau dilihat dari banget. Maksudnya daripada gak efektif, mereka tuh bisa dibilang itu damage spot lah bilangnya. Support Pas damage ya kan, Ya. support damage. Dan dimana ketika dua fighter itu nge-dive ke belakang, dia masih bisa fight atau sustain baru sama masuk ke sampingan gitu. Ya kalau misalnya tanknya kan ya udahlah ya pasti bonyok kan. Masih banyak di depan. Ya kayak misalnya Lowi kan ganggu banget tuh. Lowi, Eudora, masih ada Harley mid lanernya. Oke, ada Harley sekarang. Sudah lama tidak terlihat, akhirnya Harley muncul kembali. Ini buat nge-lock sih Harley-nya ini. Harley-nya buat nge-lock dan ini harusnya Mereka baik hero lock sih biasanya. ya makanya kan pick overnya kayak gak ada damage literally-nya gak sih mereka nih untuk dari magi damage-nya. Ya mereka ditabrak-tabrak ini bisa kelar kecuali lampu-lampunya sama Benedetta-nya bisa untuk menetralisir semua lah. Mereka harus ambil tank sih ini. Oke, Tigreal yang menjadi pilihan terakhir untuk Todak. Sementara itu satu pilihan terakhir untuk Omega Esports sekarang akan jatuh kepada siapakah support system yang akan diambil oleh Omega. Tahu mau main Tigreal aku sih amanin. Eudora nggak sih? Lui itu parah. Dia ganggu banget, literally ganggu banget. Bahkan kalau Eudora memang kan apalagi bisa tek-tek gitu kan. Iya. Nah, tapi Lui bisa sempur. Udah sempur masuk. Lo itu AOE-nya gede banget sih. Gede banget AOE-nya ke belakang dan menyebalkan. Karena ketika Lui Sakarato mau yang bergabung, dia punya ini absorb damage. Iya. Dia punya absorb damage beda sama Eudora. Eudora mungkin damage-nya gede. Ada mungkin gede juga, tapi Eudora dideketin ya gitu loh. Oh, satu hal mengejutkan kembali, ada Sylvana di Support. sana, ya. Supportnya, Sylvana oke. support. Ini bakal ditangkap-tangkap dari seorang Ciku ya. Dan harusnya para pemain dari tim Todak udah tahu itu kalau mereka mungkin bisa untuk ngepres di sisi samping dan Selenanya kali ini harus bener-bener ngamanin Dia harus rotasi banget ya sih. visionnya untuk Iya. seorang Harley. Dia juga harus ngamanin sisi sampingnya dan bahkan dia harus bisa bantu Benedetta. Oke. Karena bisa dibilang ini adalah salah satu keuntungan mereka lawannya Wangan mungkin ada yang secara gampang. Wah, kita bakal lihat seperti apa game keduanya antara Todak dan juga Omega. Apakah akan di-secure 2-0 dan mematahkan 28% vote yang dilakukan sama netizen. Langsung aja kita lemparkan kepada caster kita yang bertugas Ranger Mas dan juga Pak Pulung. Oke, Terima terima kasih Cimomo. Ini dia game kedua kita di match yang pertama antara Todak versus Omega. Tapi sebelumnya ini kita akan membacakan sedikit pesan-pesan yang sudah dikirim oleh teman-teman semua yang ada di luar sana nih ya. Boleh, Pak Pulung. Ada dari Yahya_KRWN nih, ngerjain revisi dari awal. Asilang ngerjain revisi sambil nonton M2. Acak list langsung Oh aja my boleh. God. Semangat untuk ngerjain skripsinya karena gue tahu betapa susahnya ngerjain skripsi dan ini dia di game yang kedua Todak versus Omega akan Todak mendapatkan poin pertama untuk mereka atau enggak Omega yang akan mengamankan 2 poin penuh dan bakal coba diganggu ejector ke arah belakang dan ternyata udah ngebuka visionnya. Ciku di sana bakal coba untuk memberikan damage ke arah blue buff terlebih dahulu. Ini dia pergerakan dari Head lagi dan lagi tadi di game yang pertama dia gagal untuk mengganggu dan mendapatkan blue buff. Dan ternyata di game yang kedua ini nggak mau terlalu memaksakan juga, ejector melemparkan Selena pergi menjauh dari tubuhnya. Alright, sedangkan di arah mid lane udah berhasil diamankan seiring oleh para pemain dari tim Omega dan ternyata Formation berada di arah yang cukup salah, terlalu offside, memilih untuk mundur terlebih dahulu dan gak mau memaksakan keadaan. Dia berada di arah top lane dan dia gak berhasil mendapatkan apapun, sedangkan Ione gak berhasil untuk nge-secure blue buff dan bahkan beli kerja yang harus hilang. Lihat, 4 player dari tim Omega langsung datang karena mereka sangat butuh untuk nge-defense blue buff. Tidak boleh di-delay oleh seorang Tigreal dengan second hammernya itu benar-benar mengganggu pergerakan marksman ataupun assassin yang sedang menggunakan. Mengganggu banget, langsung dicolok begitu aja, terdiam sejenak tapi terkena tadi efek Abyssal Roll, tapi ternyata masih
punya absorb yang bisa melindungi pergerakan dari Sylvana, dan Sylvana pun masih punya kesempatan untuk bisa balik ke arah base-nya. Regen HP lagi di bagian bawah, ada pertempuran antara Wanwan dan juga Benedetta. Swalopetnya kena tadi. Dan lihat Papulung tadi, telur dadar gulungnya dari spiral stragglingnya benar-benar berhasil mengamankannya. Hampir saja di pick off menjadi first blood, dan bahkan dia yang harus berhasil cabut. Dan lihat, seperti yang sudah aku bilang, Benedetta bakal banget kesulitan melawan seorang Wanwan, dicicil. Apalagi lihat visionnya terbuka sangat bebas karena masih ada minus point di dalam tubuh dari seorang Promex. Benar, Swalopetnya benar-benar akan sangat memberikan sebuah efek tambahan ketika ternyata pertempuran terjadi di bagian atas di area Turtle. Ada pertempuran yang udah tercipta, akankah bisa dibalas, tapi ternyata Harley-nya lah yang menjadi korban. Kerugian yang luar biasa, tapi ingat tadi hanya jika punya retribution di arah belakang sana, spiral dia sudah langsung dicegah sama ke arah belakang. Lampu, ini dia, jangan sampai mengacak-acak ke arah belakang karena lampu too strong. Wow, akankah harus ada Silver untuk memotong regen HP yang dimiliki oleh lampu-lampu nantinya yang akan diambil oleh Wanwan, ataupun NOD dimiliki oleh ataupun bisa digunakan oleh Sylvana. Dua item ini mungkin akan bisa menjadi combo yang sangat baik untuk bisa mendorong mundur ataupun kita lanjut lagi. Udah ada spiral yang dikeluarkan barusan. Iwan nih dari Malaysia langsung, dan ternyata ada tuh bersama dengan seorang Ciku bakal coba mundur perlahan. Dia lihat bakal coba untuk ngambil takeover, dan lihat Haji Zija juga udah mulai datang dan head bagus banget. Dia bikin distraction yang membuat turtle-nya diamankan oleh tim Omega. Lihat permainan yang luar biasa. Head mengorbankan dirinya. Cikuan Lasis, dan ada DPS dari Burn. Seorang Samus yang berhasil mendapatkan satu momen tambahan. Punis kami 4 vs 1. Tustron dan bahkan execute Israel. Wow, Jauhead pun harus mengorbankan nyawanya. Ini adalah sebuah apa ya, hal yang sangat mungkin akan menjadi perdebatan di luar sana. Jauheadnya ngapain sih, tapi dia mendorong mundur pemain dari Todak untuk bisa memberikan space terhadap terhadap teman-temannya. Kalau misalnya orang tok bilangnya gini, Epical Glory mana tahu Jauheadnya ngapain. Itu Papale. ya. Tapi kita bakal lihat dulu like-nya udah berapa, dan kita bakal joget nanti untuk kalian semua ya. Dan Cimomo ikut nggak? Mau Cimomo ikut kan? joget, tenang. Cimomo ikut harus. Ultisi di arah bottom udah menyebar Shanshan, dan bahkan dia lihat di garis depan. Ultisi bakal coba untuk membantu pergerakan Hell dengan satu buah poker trick yang gak berhasil memberikan damage yang luar biasa. Di arah mid memang masih bertahan dari tim Omega yang bisa dibilang gak terlalu struggle, tapi di sini Todak lagi nyetir gamenya di menit yang ke-6. Jujur ya, Todak ini lagi nyetir gamenya banget. Lagi dia yang punya ngebuka map cukup pede, walaupun segi poin kill berbeda cuma satu doang, tapi karena di sisi lain punya jarak belakang, dia bakal coba di-shot, dan belum ada impulse di sana udah harus tumbang. One last hit, masih bisa bertahan, dan Sparty Silka berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Iwan still survive right there. Iwan dia masih selamat. Iwan yang bukan berasal dari Pontiac, ternyata di bagian atas ada pertempuran yang terjadi. Inferno pun udah dikeluarkan, udah ada jadi Magic juga yang dikeluarkan, tapi masih selamat. Kenjinya masih bisa pulang. Deadly Magic, langsung ada Bread Fighter, diketok angkat ketek semua dikebukin, dan masih bertahan Kenji. Ini bukan sembarang Kenji, dan Tackle Cam tentunya Samsung sudah ada kali ini. Yang sudah akan coba diamankan oleh para pemain dari tim Todak. Waduh, sudah mulai serang, tapi impulsionnya hampir terkena. Swalopets dikeluarkan, ada beberapa poin weakness yang bisa langsung diamankan aja. Tapi ternyata untuk Cikor mundur ke bagian belakang, dikejar tadi, akankah langsung didorong dengan Secret Hammer Oji. Oh my god, dia lihat berhasil menangkap, tapi ternyata tidak bisa terlalu lama, dan pun berhasil mendapatkan 2 poin kali ini. Miss di arah belakang, Head, Ajizi, dan terlalu offside, dan ada David tambahan, mencoba di cover, dan ternyata still survive lagi dan lagi tank dari kedua belah pihak. Benar-benar bermain dengan luar biasa, outstanding permainan yang tidak bisa diperkirakan. Diperkirakan, coba diulangin lagi. Diperkirakan kata. Aduh ya Allah, sabar, belum sabar. Udah ada. Orang marah-marah mulu loh kalau nggak sama gue, kenapa ya? Udah ada keluarga yang diambil oleh Moon. Ya ampun, sabar banget di Cikunya masih melakukan farming juga di bagian bawah. Dilemparkan injektor. Udah ada Swalopets juga, tapi masih bisa kabur. Kenceng banget. Panik langsung ke arah belakang. Pistol dulu bos. Langsung panik, tapi dia berhasil kabur. It's okay, dan jangan lupa
season ulang tahun Magic Chess, sinergi baru, chessboard baru. Waduh, ada sinergi baru tuh kayaknya, ada 4 yang terbaru ya. Alright, dan sedangkan itu di arah top lane, Tamusnya bersama dengan seorang Lapu-Lupa. Mereka masih aman, masih satu-satu. Bisa dibilang mereka nggak kalah fight-nya dari seorang Tamus dan juga menuju ke arah top lane dari para pemain dari tim Todak. Oh, coba dari tim Magic, pokoknya kita lihat damage yang udah masuk. Inferno, langsung ada Vegas, dan bahkan KG-nya mencoba untuk bertahan dan survive. Lihat, KJ masih bertahan, langsung sama force ke arah belakang. Ciku masih ada satu buah space escape dan one last hit ejector. Gak berhasil mengalahkan seorang Ciku. Ciku, still survive right there. Oh my god, adalah hal yang sangat pintar tadi dilakukan oleh Joehead ya. Dia nggak tahu lagi mau memberikan damage seperti apa. Melemparkan teman tadi dari Todak. Dan itu hampir aja membuat Ciku bisa langsung diculik. Bener banget, aku kira itu bakal sumbang tapi ternyata benar-benar darahnya sampai hilang, gak ada ya. Gak kelihatan sama sekali permainan dari tim Todak kali ini. Di game yang kedua berbeda sekali dengan game yang pertama, dan bahkan dari tim Omega udah mulai tilting dia, mereka udah mulai kesulitan. Dan udah harusnya mereka worry banget sama Lapu-Lapu di menit yang ke-10 ini. Di menit yang ke-10 Lapu-Lapu bakal kuat banget, bahkan dia lihat dari Meiji dan juga Focus Tricknya belum berhasil mengembangkan dia lihat, dan Selenanya bakal coba dilempar ke arah belakang. Ada Iwan, ada dia lihat ditangkap. Iwan kepada Kablai Bola mau jadi langsung dikandang di sana, dan ternyata coba memberikan damage cukup besar. Dia lihat dan tumpang, langsung ada akan ketek Brave Fighter dan di arah belakang. Tertiti langsung dan lihat terbang. Gapobia kayak papulung one-one-nya. Iya, 2 orang langsung menghilang dari Todak. Mungkin kalau tadi menurut Oji ini mereka harus khawatir dengan adanya Lapu-Lapu ataupun yang lainnya, tapi setidaknya ada 2 marksman yang dimiliki oleh Omega. Late game ini akan menjadi sebuah keuntungan juga untuk marksman, bro. Itu untung Lapu-Lapunya masuk duluan. Tapi kalau enggak, Omega kesulitan banget warnya. Itu Lapu-Lapunya semua damage, ngeliat Lapu-Lapu matanya hijau semua. Lapu-Lapunya langsung hilang. Marksman-nya bahagia banget. Ini lo maju, tapi ternyata sekarang kita lihat aja udah ada Daily Magic. Lalu udah ada Swallow Pain masih mengitari aja. Akankah lihat Frostball Tank yang berhasil keluar dan sedikit lagi masih bisa selamat. Oje. Dan lihat one last hit, dan masih bisa diamankan oleh seorang Kertisi. Tapi Iwan digoceng Kertisi dengan begitu saja. One last hit masih bisa bertahan di sana. Langsung ada satu bau hujan api, balap apa kau, hujan api. Udah ada spiral juga tadi yang langsung dikeluarkan dengan sangat cepat oleh Silvana. Oke, Haji sih di arah top dan berhasil mengamankan jungle terlebih dahulu, dan para pemain dari tim Omega kali ini udah mulai bisa menyusul permainan dari tim Omega. Dan lihat di sini bakal coba untuk ngapain satu buah turret di arah mid, mereka masih pengen banget sebenarnya. Cuma dari Omeganya pun masih belum kuat. Lihat udah pada ngumpul semua di arah blue bomb dari para pemain dari tim Omega, mencoba ditangkap dan berhasil seorang bus. Berhasil semua follow up Iwan, dan ternyata langsung follow up karena seorang bus. Berhasil mendapatkan satu poin tambahan dan Ciku untungnya gak dapat poin kill lagi, karena kalau dapat satu poin kill lagi itu bakal tambahan 1 detik di arah atas. Benar sekali, hampir aja crossbow tanknya bisa bertambah, bisa mendapatkan 1 orang lagi ataupun 1 detik yang sangat-sangat berharga, dan sepertinya keadaan mulai membaik untuk Omega Esports. Yes, seperti yang udah aku bilang, ini para pemain dari tim Omega udah mulai bisa ngikutin terbalik, dan bahkan Gillis sudah diamankan, Ciku sudah diamankan di arah mid lane. Formace gak bisa kemana-mana, dia kali ini bakal coba untuk melindungi saja, dan lihat ultimate-nya berhasil dihindari dari Kertisi. Damage-nya terlalu sakit dan shutdown. Cuma diam di sana, kali ini mau coba dipaksa dan dikandangin, gak boleh pulang, mau jadi goyang. Berhasil lagi-lagi ditumbangkan dengan satu poin besar. Solid dan juga Garot yang gak berhasil menumbangkan seorang Haji di arah bottom lane. Gak bisa kabur Ji, karena sudah terkurung dalam kandang Imperial Justice yang udah dipersiapkan oleh Silvana. Hanya bisa ngedes tapi mentok di dinding, gak bisa dikeroyok, langsung spiral dikeluarkan. Tapi ternyata di bagian tengah ada pergerakan dari Joehead juga yang bersembunyi, ejector yang dikeluarkan menemani Sansin di arah bawah. Ada pergerakan juga dari Harley untuk bisa mendapatkan red buff yang udah nongol tepat berada di areanya. Betul buat sebarang, betul. Sedangkan Moon kali ini agak sedikit struggle. Dia udah mulai kesulitan untuk nge-pick off satu persatu.
Tapi Moon kali ini efektif banget, berbeda dengan game yang pertama, betul bukan? Bapak Pulung? Betul sekali Bapak. Moonnya untuk di game yang kedua. Wow, attack speed yang dimiliki oleh One sudah mulai terlihat. Bapak didorong tadi dengan ada Secret Hammer. Dilemparkan lagi, dicolok langsung, gak bisa kabur. Impulsionnya belum mau dikeluarkan, tapi flickernya sudah terlihat di sana. Itu kalau Aeon dia tetap maju, ini keputusan yang baik banget dari si Iwan ya. Karena kalau dia tetap maju, crossbow of tank itu bisa ke arah belakang. Kenapa? Karena kalau dia bakal pecah di dia, satu pun crossbow of tank ke arah belakang. Dan itu adalah salah satu hal yang menguntungkan untuk seorang One ketika tank dari musuh di depan langsung coba tertangkap, mencoba digeser dengan Secret Hammer, ternyata Moon masih bisa bertahan di arah belakang. Agensinya dikejar oleh seorang Benedetta, gak boleh pulang, mau jadi Koeda. Walaset berhasil diamankan dan masih bisa survive di arah belakang. Elias gak kena satu hingga dan masih ditumbangkan. Sedang di sisi lain Hell kesulitan, Ciku, Deadly Magic dan juga Poker Striker berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Oh my god, 40 para pemain dari tim Omega sedikit kesulitan karena kehilangan 2 player, sedangkan mereka hanya kehilangan Benedetta. Akankah mereka bertahan karena ada Bapak Lord yang terhormat dan di atas menit yang ke-12. Iya, terpecah tadi warnya. Kita lihat aja ada war yang langsung mengejar ke arah Benedetta, ada juga yang mengejar ke arah Jauheadnya. Memang benar-benar kepisah ataupun terpecah belah konsentrasi yang dimiliki oleh Omega Esports. Tapi sementara di bagian tengah ada Imperial Justice yang langsung berhasil untuk mendapatkan Moon. Akan kamu yang selamat? Tidak ternyata, tapi di area Lordnya sedikit lagi, 2 bar lagi dan Harley lah yang berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut. Retribution Israel, tapi mereka berhasil mendapatkan seorang Ciku. 2 hilang, lampu-lampu mendapatkan tersisa 2 player saja dari Toda. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Toda. Mereka bisa nahan Lordnya dari tim Omega. Sedangkan dari tim Toda kehilangan Lord dan ini menjadi kerugian yang luar biasa. Lordnya nggak bakal bisa mendorong. Yap. Ini harusnya bakal coba dihabisin Lordnya di arah bottom terlebih dahulu. Harusnya ya, kalau menurut aku pribadi ya. Ini Lordnya akan hilang arah, nggak punya backupan, akan menjadi Lord yang bisa dibilang ya coba ya. Iya, makanya cukup sia-sia, tapi setidaknya angin segar untuk Todak ketika mereka berada di posisi yang nggak baik. At least mereka punya 3 lane yang didorong oleh Super Minion, walaupun hanya 1 wave saja. Dan Iwan pun berada di bagian bawah berusaha, tapi untuk red buff-nya akankah berhasil diambil, tapi ternyata masih berhasil langsung disambut dan udah ada translusion sedikit lagi yang tersisa. Udah ada 1 mountain shocker dan ternyata berhasil untuk mendapatkan Tapi Benedetta. ternyata flicker dikeluarkan seorang Moon dan tidak berhasil dikeluarkan 1 crossbow of tank-nya. Itu mekanik yang bagus banget dari seorang Hajisi. Dia bener-bener ngetilting seorang Benedetta dan Benedetta-nya bahkan udah mulai mungkin gak bisa numbangin Hajisi sama sekali di sana. Lihat para pemain dari Todak udah mulai terlihat kerisauannya, gelisah, geli-geli basah. Gelisah. Gelisahur kan. Oke, wah setnya keren juga. Wow. Oke, lihat itemnya One yang udah hampir full item, Rose Gold, Meteor, dan Stalker. Dan di sisi lain kita lihat lampu-lampunya udah BOD, Bloodlust. Attack speed semua itu ya. Itu mohon maaf, kenapa sepatunya ada 2, Formace? Situ mau lari. Yekeles. Ada 2 sepatu armor. Hari-hari ngetrol. Ada 2 sepatu. Hari-hari. Oke. Nge-build kali tuh Benedetta kali ya. 2 Windtalker escape, 2 sepatu, yes. 2 BOD escape, 2 sepatu, yes. Oke, gitu. Apa coba? Hari-hari. Aduh, kita mah nggak ngerti ya pemikiran pro player bagaimana ya. Yang penting mereka nyaman aja dengan apa yang mereka lakukan ya. Yes, benar, bukan sembarang benar Pak Pulung. Tapi kali ini kita lihat di arah bottom lane ada Benedetta yang seorang diri seperti Pak Pulung di kehidupan kali ini. Sedangkan Todak di arah top lane udah lihat minion bersama dengan Omega, seorang Kenji bakal beramai-ramai menuju ke arah inhibitor dari tim. Iya Oji, tapi tanpa kita sadari kita satu meja sendiri semua nih ya. Oke. Atau siapa? Kita Kita sendiri, ini paling kanan. Oh, banyak yang waiting list, kan gak ditampang lagi bikin aja. beda, orang cakep. Kayak lo kecil lo di bedong, bilang mak lo, bilang bunda di bedong. Oke, balik lagi. Ada Ciku di bagian tengah, bukan Ciku ya. Ciku teman-teman, pertempuran pun terjadi di bagian bawah antara Tamus dan juga Benedetta. Ada Lele terbang, nggak kena Phantom Slash. Berani lo, jujur lawan apa? Benedetta, berani gua. Pakai Tamus ya? Berani? Berani. One by one kayak tadi kan? Berani. Kalau ada Serena kayak tadi? Ngeri. Oke, tapi lihat langsung dia flicker di arah belakang ternyata dikeluarkan kah oleh seorang Ilis dan gak berhasil mendapatkan apapun. Yep. Aduh,
tadi ada flicker, kita sedikit tegang, tapi ternyata nggak keseret kamera. Iya, mendadak temponya menjadi slow. Udah ada ejector juga, ada Abyssal Trap yang dikeluarkan, arrow-nya pun nggak kena, berhasil digocek. Udah ada 1-1 juga sekarang yang diberikan blue buff ya. Kita masih akan sangat cepat sekali untuk ultimate-nya. Ya, itu Bedrock. Soccer telah dikeluarkan, ternyata hanya untuk mengecek posisi dari para pemain dari tim Todak. Dan bahkan tim Todak gak ada yang berada di rumput di sana. Sudah terbuka Bapak dan korban yang sudah bisa diamankan oleh para pemain dari tim Omega. Akankah Omega mengamankan Lord kali ini ataukah tim Todak yang bakal berhasil fight dimenangkan? Kita lihat sementara itu udah mulai digocek, Adizi masih memancing-mancing aja tapi cuman di bagian bawah sana Jauhel berusaha untuk mendorong. Lalu ada Tamus juga yang memecah belah bagaimana area pertahanannya agar tidak bisa menyatu dengan baik gitu. Oh, ini pinter banget Omega, dia tahu gak ada lapu-lapu di sana. Lapu-lapunya masih menahan seorang Tamus di arah bottom lane. Mereka harus membuka vision terlebih dahulu. Sudah terbuka, sudah ketahui para pemain Todak di mana keberadaannya mereka nih. Sudah ketahuan bos ya, sudah ketahui itu bagaimana ya Bapak ya. Udah 2 kali ya. Oke, 3 kali tombak ada di pinggang Anda ya Bapak ya. Begitupun meskitu kita lihat kali ini Todak di arah capek gue. capek. Cimomoceng player yuk. Oke, where are you going, brotherku? Tapi transporter lah terbuka, masih coba untuk bertahan, lihat panik, tapi freestyle dulu, bos. Gak berhasil lempar ke arah belakang, sedangkan Genji dan Media Poker Trick udah masuk dan gak berhasil apa-apa. Sedangkan Sto di arah bottom lane, kesempatan yang luar biasa untuk seorang Lapu lupa memberikan damage, berhasil mendapatkan turret. Dan di sini akankah Todak memaksakan keadaan untuk team fight karena bisa dibilang lihat lapu-lapunya bisa mengcutting para pemain dari tim Omega dari arah belakang, Pak. Waduh, ini bisa banget langsung dibongongin aja, tapi ternyata di bagian tengah cukup pasif lagi, permainan belum lagi karena mereka di saat mau menggeprek ke arah Lord juga Lord geprekan balasannya sakit banget loh ke arah Marksman yang dimiliki oleh Omega. Bener banget Pak Lupung kali ini. Iya Pak Lupung ya, siap. Siap Bang Ijo ya, ayo. Oke. OMG head. OMG jadi saya. OMG Padahal Omega ya. head, ya. OMG gitu. OMG head. Ngebuka visionnya dan udah ada orang kali ini Kenji bakal berat banget untuk ditumbangkan. Sedangkan para pemain tim Omega masih coba untuk nyicil ke arah Lord. Coba bakal coba diganggu dari seorang Health dan ternyata terreset. Ini bisa menjadi salah satu waktu yang digunakan oleh tim Omega. Dia sudah bilang lihat Benedetta harus coba playing tapi ternyata gak bisa sama sekali. Lord diamankan dan bahkan Kenji masih bisa bertahan. Langsung terlalu besar. Lihat Tamus terkuat di match yang pertama kali ini berhasil diamankan oleh Kenji dan lihat Kenji still survive dan bahkan dia bisa mengamankan kembali posisinya. Mega kill didapatkan, langsung hilang immortality dari seorang Yeli Hespery, so no problem. Lifesteal macam apa itu tadi kita lihat aja. Kenceng Banget darahnya udah kayak pengeluaran kita gigi, tapi ternyata sekarang Deadly Magic pun langsung dikeluarkan aja, terkena ke arah Inferno udah dikeluarkan. Bisakah dia bertahan mundur ke bagian belakang, masuk ke dalam kerumunan. Selena sedikit lagi satu hit terakhir, nggak mau dipaksakan oleh Jauhel. Intinya harus coba di cover dan ternyata Mountain Joker berhasil mengamankan satu dan Winston saja save the day. Jiku di depan sana, Kenji Implosion lihat butuh 4 orang dan bahkan Ketusi memberikan damage ya. Crossbow yang udah nyala tapi kali ini bergerak seorang Toto masih bisa bertahan dan diamankan oleh seorang Yelihead. Yelihead save the day dan Papalo terlalu mulai masuk ke arah dalam. Ini seorang EOD dan tandanya ini bencana. Todak akan kehilangan poin yang kedua dan this is it. Harusnya menjadi poin untuk tim Omega, Pak Lupung. Recall courtesy and DKK take the game to Omega. Wow, berhasil kembali untuk mengambil kemenangan 2-0 di match yang pertama. 28% vote yang mereka dapatkan, mereka buktikan kalau yang 72 tadi itu adalah milik kita, Tim Momo. Yeah.